Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu. Semoga Bapak Ibu keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan. Nah, hari ini Baris akan membahas materi matematika kelas 7 bab 9, yaitu tentang penyajian data. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan buku paket matematika kurikulum 2013 kelas 7 semester 2. Gambarnya seperti ini. Atau kalau kalian tidak punya buku paketnya, kalian bisa mendownload aplikasinya di Play Store. Kita lihat halaman 299 bab 9 penyajian data. Oke. Kita lihat baliknya halaman 300. Nah, ini silakan kalian tulis kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar 3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Kemudian 4.12 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Selanjutnya untuk peta konsepnya seperti pada gambar berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenal data. Oh ya, untuk sejarah ini bisa kalian baca sendiri. Ini adalah sejarah ilmuwan matematika yang bernama Carl Pearson. Oke, selanjutnya kita buka halaman 303, mengenal data. Sebelum menyajikan data, kalian harus tahu dulu apa itu data. Kata data berasal dari bahasa Inggris, bersifat majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari datum. Oke, selanjutnya kalian perhatikan yang bawah. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contohnya data tentang keadaan dan kondisi suatu keluarga yang tinggal di daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah pedesaan. Maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masing-masing daerah tersebut. Kemudian yang kedua, kuesioner atau angket. Cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contohnya, untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT 5, kalian dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan acara televisi yang disukai dan yang tidak disukai pada jam tertentu. Yang ketiga yaitu observasi atau pengamatan, adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contohnya data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas. Kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan berat pada masing-masing siswa dalam satu kelas. Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contohnya, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data, data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket kepada siswa, dan tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran tinggi badan. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contohnya, data tentang nilai kurs rupiah diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian data banyaknya siswa SMP dalam satu kota atau kabupaten diperoleh dari Dinas Pendidikan. Kemudian data banyaknya penduduk pada satu desa diperoleh dari
informasi di kelurahan setempat. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada dua cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram. Selanjutnya, macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Gambarnya seperti ini. Ini satu baris data, kemudian ini tahunnya. Ini namanya tabel baris kolom. Kemudian yang kedua, tabel kontingensi. Tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Ini datanya lebih dari satu kolom. Jadi ini namanya tabel kontingensi. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu ciri-cirinya ini. Nilainya itu dari rentang sekian sampai rentang sekian. Jadi tidak satu angka tapi rentang seperti ini. Misalnya 51 sampai 60. Nah, jadi ini namanya tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori, dapat juga data tahunan. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Sumbu tegak maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Misalnya ada data tentang nilai rata-rata tes ulangan akhir semester pelajaran matematika kelas 7 di SMP Cakrawala yang disajikan dalam tabel sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, ini gambar diagram batang. Nah, mungkin nanti Pak Haris coba berikan contoh yang lebih simpel supaya kalian lebih paham. Berikutnya kita akan belajar membuat diagram batang dan diagram garis dari tabel jumlah siswa SMP Al-Fadlu. Bisa diperhatikan tabel berikut ini untuk kolom tahun dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Kemudian untuk jumlah siswanya sendiri untuk tahun 2019 jumlah siswanya 300, tahun 2020 jumlah siswanya 400, tahun 2021 jumlah siswanya 500, tahun 2022 jumlah siswanya 600. Nah, ini kita akan mencoba membuat diagram batang dan diagram garis. Langkah pertama kita buat garis tegak dan garis mendatar seperti pada gambar berikut ini. Nah, kemudian kita buat titik-titik sesuai ukuran penggaris. Untuk ukurannya sendiri menyesuaikan ya. Suka-suka kita juga mau jaraknya 1 cm atau 2 cm. Nah, ini menyesuaikan dengan suka-suka kita. Berikutnya kita akan belajar membuat diagram batang dan diagram garis dari tabel jumlah siswa SMP Al-Fadlu. Dari tabel berikut terlihat bahwa pada tahun 2019 jumlah siswanya 300. Kemudian pada tahun 2020 jumlah siswanya 400, pada tahun 2021 jumlah siswanya 500, pada tahun 2022 jumlah siswanya 600. Nah, kita akan membuat diagram batang dan diagram garis. Langkahnya hampir sama antara diagram batang dan diagram garis, hanya saja ada perbedaannya. Oke, langkah pertama kita buat garis mendatar ya, seperti ini. Kemudian garis tegak ke atas lurus. Selanjutnya kita ukur. Kita berikan titik-titik ini. Antara masing-masing titik punya jarak yang sama atau tetap. Nah, kemudian setelah itu kita
beri angka-angkanya. Nah, untuk angka tahun itu kita taruh bawah, itu angka tahun 2019, 2020, 2021, dan 2022. 2019, 2020, 2021, dan 2022. Nah, kemudian kita taruh angka yang pada garis mendatar atau garis tegak ke atas ya. Jadi dimulai dari 100, di atasnya lagi ada 200, 300, 400, 500, 600, dan 700. Nah, kemudian kita sesuaikan. Pada tahun 2019 jumlah siswanya 300. Maka untuk tahun 2019 ini kita tarik garis putus-putus hingga nanti tingginya setara dengan angka 300. Nah, kita tarik garis seperti ini. Nah, kemudian kita buat garis lurus. Nah, seperti ini. Kita hubungkan titik-titiknya. Nah, ini baru satu batang. Kemudian dilanjutkan sampai yang terakhir. Tahun 2020 jumlah siswanya 400. Nah, ini 400. Kemudian tahun 2021 jumlah siswanya 500. Kita tarik. Kemudian tahun 2022 jumlah siswanya 600. Sudah jadi diagram batang dari tabel jumlah siswa SMP Al-Fadlu. Cukup mudah kan? Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram garis. Langkah pertama kita tempatkan tahun ini di bagian bawah. Nah, kemudian kita tuliskan 2019, 2020, 2021, dan 2022. Nah,
Kemudian kita tuliskan angka ratusan di garis yang tegak. Dimulai dari 100, 200, 300, 400, 500, 600, dan 700. Nah, seperti halnya yang tadi, diagram batang, kita membuat garis putus-putus ya, di titik temu antara tahun dan jumlah siswa. Nah, perpotongannya ini kita beri titik tebal. Kemudian tahun 2020 ini pas di angka 400. Tahun 2021 di angka 500. Kemudian tahun 2022 di angka 600. Selanjutnya kita hubungkan antar titik-titik yang tadi menjadi garis. Nah, maka jadilah diagram garis jumlah siswa SMP Al-Fadlu. Selanjutnya kita akan mempelajari menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagian-bagian atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya sudut pusat sektor lingkaran. Penyajian data dalam diagram lingkaran terbagi atas beberapa juring yang dinyatakan dalam bentuk persen, atau dapat pula dinyatakan dalam bentuk besar sudut. Besarnya persentase atau besarnya sudut dapat menentukan besarnya nilai data atau frekuensi dari suatu data tertentu. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh adalah 100%. Dan jika setiap juring dinyatakan dalam derajat, maka besarnya sudut dalam satu lingkaran penuh adalah 360 derajat. Misalnya pada tabel berikut ini, kita diminta untuk menentukan atau membuat diagram lingkaran. Maka gambarnya jadi seperti ini. Nah, ini mungkin lebih banyak data. Nanti Bari coba berikan data yang lebih sederhana supaya kalian lebih paham. Selanjutnya kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini menyatakan bahwa jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka sebanyak 24, yang ikut PMR 18, yang ikut rebana 12, dan yang ikut silat 6. Dan jumlah keseluruhan atau totalnya yaitu 60. Nah, ini kita akan mencoba menggambar atau membuat diagram lingkarannya. Oke, langkah pertama kita buat tabel di sebelahnya sini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan proses penghitungan. Nah, sebelumnya kita pahami dulu, sudut pusat itu F atau frekuensi dibagi total dikalikan 360 derajat. Nah, jadi misalnya kita akan menghitung sudut pusat untuk yang pramuka. Nah, maka
F-nya kita ambil dari sini, F-nya 24, kita tulis 24 dibagi totalnya yaitu 60, maka kita tulis 60 dikalikan 360 derajat. Nah, ini kalau kita hitung, ini bisa juga menggunakan penyederhanaan atau pencoretan. Jadi 360 dibagi 60 itu hasilnya 6. Nah, berarti 24 dikali 6 hasilnya adalah 144 derajat. Nah, kemudian berikutnya 18 per 60, ya 18-nya ini dari frekuensinya PNR, 60-nya ini dari total frekuensinya, dikalikan 360 derajat sama dengan, ini disederhanakan lagi, 360 dibagi 60 hasilnya 60, 18, hasilnya 6. Kemudian kita kalikan 18 dikalikan 6 hasilnya 108 derajat. Kemudian untuk yang rebana 12 per 60 dikali 360 derajat. 360 dibagi 60 hasilnya 6. Ya, berarti 12 dikalikan 6 hasilnya 72 derajat. Nah, kemudian yang terakhir F-nya 6 dibagi 60 dikali 360 derajat. 360 dibagi 60 hasilnya 6. 6 kali 6 sama dengan 36 derajat. Nah, kemudian berikutnya persentase. Persentase ini diperoleh dari F atau frekuensi dibagi total yaitu 60 dikali 100%. Nah, maka F-nya ini 24 dibagi totalnya 60 dikalikan 100%. Hasilnya, nah ini bisa juga kita sederhanakan. Nolnya dicoret 1, ini coret 1. Kemudian 24 dibagi 6 hasilnya 4. 4 dikalikan 10 hasilnya 40%. Kemudian yang PMR frekuensinya 18 berarti 18 per totalnya 60 dikalikan 100%. Nolnya coret 1. 18 dibagi 6 hasilnya 3. 3 dikalikan 10 hasilnya 30%. Nah, kemudian F-nya 12 per totalnya 60 dikali 100%. Nolnya coret 1. 12 dibagi 6 hasilnya 2. 2 dikali 10 sama dengan 20%. Kemudian 6 per 60 dikali 100%. Nolnya coret 1. 6 dibagi 6 hasilnya 1. 1 kali 10 hasilnya 10%. Nah, kalau sudah seperti ini, nah maka selanjutnya kita buat diagram lingkarannya. Kita membutuhkan yang pertama jangka, kemudian yang kedua busur. Nah, oke, kita mulai buat lingkarannya. Ini disesuaikan supaya tidak terlalu lebar dan tidak terlalu sempit. Nah, misalnya segini. Oke. Selanjutnya kita perhatikan sudut-sudutnya. Nah, yang pertama misalnya kita ingin membuat juring yang pramuka. Nah, kita buat garis lurus terlebih dahulu.
dari titik tengah ke salah satu sudut, misalnya di sini. Nah, kemudian kita lihat bahwa sudutnya yaitu 144 derajat. Nah, 144 derajat, maka kita sesuaikan sudutnya. Titik pusat busur berada di titik tengah lingkaran, kemudian garis 1 terletak pas di garis yang tadi sudah kita buat pertama. Nah, selanjutnya kita letakkan pas di angka 144. Jadi dari 0 sampai 90, kemudian naik lagi sampai 144. 144 kira-kira di sini. Nah, oke, selanjutnya kita tarik garis lurus dari sini ke titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah untuk ekstrakurikuler pramuka. Nah, pramuka ini sebanyak 40%. 40%, sedangkan besar derajatnya yaitu 144 derajat. Oke, selanjutnya kita menggambar yang PMR. Untuk PMR besarnya 108 derajat. Kita letakkan garis yang ini pada garis yang ini sehingga berhimpit. Titik busur kita taruh di titik lingkaran yang tadi. Diusahakan bisa pas supaya tidak meleset gambarnya. Kemudian kita lihat bahwa sudutnya 108 derajat. Nah, dari sini 0 sampai 90, kemudian naik lagi 108. 108 berarti titiknya berada di sini. Nah, ini 110 berarti 2 kurangnya yaitu 108. Kemudian kita tarik garis lurus ke sisi lingkaran. Nah, ini adalah ekstrakurikuler PMR. PMR sendiri itu persentasenya 30%. Kemudian besar derajatnya 108 derajat. Oke. Kemudian untuk rebana besarnya 72 derajat. Nah, seperti langkah sebelumnya, garis yang ada di ujung busur ini kita tempatkan pada garis yang sebelumnya. Kemudian kita ukur supaya besar sudutnya 72 derajat. Di 70 tambah 2. Nah, kemudian kita tarik garis. Nah, ini adalah yang ikut ekstrakurikuler rebana. Yang ikut rebana yaitu 12 anak, kemudian persentasenya 20%, sedangkan besar derajatnya 72 derajat. Oke. Selanjutnya yang ikut silat yaitu 36 derajat, kita pastikan bahwa sudutnya pas di angka 36. Nah, ini sudah tepat kalau sudutnya di angka 36 derajat. Ya. Berarti ini sudah sesuai. Yang ikut silat yaitu 10%.
sedangkan sudutnya 36 derajat. Oke, sudah jadi diagram lingkarannya. Untuk pewarnaan bisa kalian sesuaikan. Yang penting kalian bisa membuat diagram lingkaran kurang lebih seperti ini. Nah, itu tadi pembelajaran tentang penyajian data. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.